Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Podcast, kembali lagi bersama saya Sahril dan saya sudah bersama 3 rekan saya. Kita di sini akan membahas sebuah segmen yang sangat menarik karena ini kita bahas tema pada hari ini adalah pemahaman tentang Islam Nusantara seperti yang tertera di belakang. Bersama saya sudah hadir 3 narasumber yang luar biasa. Ya, langsung aja kita sapa ketiga narasumber kita. Halo Kak Fadila. Halo Kak Reja. Halo Kak Lesa. Bagaimana kabarnya nih kalian? Alhamdulillah baik Kak. Alhamdulillah kita baik. Alhamdulillah kita dapat berkumpul nih di sini atas Allah yang begitu besar. Ya mungkin kita langsung aja ya. Kita langsung untuk lebih detail untuk pembahasan tentang Islam Nusantara. Untuk pertanyaan pertama ini untuk Kak Fadila. Bisa dijelaskan nggak sih apa sebenarnya yang dimaksud dengan Islam Nusantara itu? Selamat sekali saudara sekali ini. Tentu Bang Syahil, terima kasih atas waktunya. Saya sudah dikasih kesempatan untuk membahas tentang Islam Nusantara ini. Jadi Islam Nusantara ini bukan sesuatu yang asing di Indonesia sendiri ya, khususnya. Jadi kami merupakan bukan menjadi ajaran yang baru atau ajaran yang sesat yang dimana banyak orang itu masih salah paham dengan pengertian Islam Nusantara itu sendiri. Jadi ini tuh merupakan istilah untuk menyebut bahwa Indonesia itu punya corak beragama umat Islam yang sangat khas gitu ya. Jadi Islam itu tumbuh dan berkembang di mana seiring dengan budaya lokal yang berkembang juga di Nusantara itu sendiri. Jadi nama Islam Nusantara itu bukan menjadi agama baru di keislaman karena Islam yang murni itu Islam itu sendiri gitu. Tapi dengan ditambahkan kata Nusantara itu merupakan idofah yang berarti Islam di Nusantara gitu. Jadi kalau kesimpulannya nih ya kayak Islam yang emang lahir di negara Nusantara ini gitu ya. Jadi mengikuti gitu. Nah gitu ya. Jadi yang membawa Islam Nusantara itu adalah ulama kita, Wali Songo. Oh iya. Yang membawa adalah Wali Songo, di mana para ulama-ulama Wali Songo ini menggunakan budaya lokal dengan cara jalan damai gitu ya. Terus kemudian menghargai tradisi di masa waktu itu gitu. Jadi di mana para ulama terdahulu ini menggunakan salah satu kaidah dalam usul fikih kalau ada dalam agama, yaitu di mana tradisi itu bisa dijadikan sebagai dasar hukum selama tidak menyimpang atau bertentangan dengan syariat. Betul sekali, penjelasannya sangat jelas ini dari Kak Fadilah. Ini saja kita akan bertanya ini ke Kak Reja. Kak Reja, ini banyak yang bilang Islam Nusantara itu terlalu longgar atau bahkan bisa disebut liberal gitu. Menurut kakak gimana sih menanggapi pandangan yang kayak gitu tuh Kak? Baik, ini perlu diketahui oleh kita semua khususnya para kaum Nahdliyin bahwa sebenarnya Islam Nusantara itu bukan berarti Islam yang longgar atau liberal, akan tetapi lebih kepada pendekatannya itu agak sedikit lembut dan ramah, dan tentunya yang paling utama Islam Nusantara ini berpatokan atau berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Bukan berarti liberal, justru malah untuk bisa menyesuaikan berbagai agama yang ada di Indonesia ini, karena kan di Indonesia ini banyak sekali agama gitu. bukan hanya saja Islam gitu. Jadi pendekatannya ini lebih lembut dan lebih ramah, karena ketika Islam itu menunjukkan dengan terlihat dengan kaku dan tegang, nantinya malah agama-agama lain itu akan menjustifikasi bahwa Islam itu terlalu kaku, agama kaku. Padahal tidak seperti itu. Oh gitu. Jadi pada intinya tuh menunjukkan bahwasan itu Islam itu bisa masuk mana aja ya Kak. Jadi kita tuh lembut gitu. Iya, betul. Menunjukkan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin gitu ya.
Oke, baik, penjelasan yang sangat jelas oleh Kak Reja. Terima kasih. Untuk selanjutnya nih pertanyaan kepada Kak Lesa nih. Kak Lesa, coba bisa tolong dikasih contoh nggak penerapan Islam Nusantara di kehidupan sehari-hari kita? Ya, kalau ke penerapan kehidupan sehari-hari itu kayak tahlilan, selamatan, nama maulid, itu kan kita bukan dari budaya Arab ya, Iya. dari budaya kita sendiri gitu, yang kita isi dengan nilai-nilai keislaman. Jadi kita Islam Nusantara itu nggak kaku dan mengikuti kehidupan sehari-hari kita. Contohnya seperti tadi ya, Iya. maulid, tahlilan, Iya. atau selamatan gitu. Apalagi di kaum hadirin ini gitu ya. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, menurut kalian ya, untuk semuanya, seberapa penting generasi muda memahami Islam Nusantara itu seberapa penting? Mungkin kita tanya dari Kak Fadilah dulu, silakan. Oke, baik. Menurut saya sendiri ya, kalau untuk generasi muda saat ini untuk menghadapi berbagai tantangan yang sudah banyak kita lihat gitu kan, realita pada zaman sekarang, ini sangat penting sih menurut saya. Jadi pemahaman untuk mereka itu lebih memahami Islam yang sebenarnya, dan Islam Nusantara sendiri itu diartikan bukan menjadi sebuah Islam yang kaku gitu tadi yang disampaikan oleh Bapak Reza gitu kan. Jadi menurut saya itu perlu ditanamkan sebuah pemahaman untuk memahami, intinya memahami Islam Nusantara itu sendiri yang sudah menjadi apa namanya warisan daripada Nabi Sallallahu. Oh gitu. Baik, untuk selanjutnya untuk tanggapan dari menurut Kak Reja itu gimana? Betul sekali apa yang barusan disampaikan oleh saudari Fadila. Karena Islam Nusantara ini kita bisa menjadi bangga dengan adanya Islam Nusantara ini, artinya kita menjadi seseorang itu hamba yang lebih taat tanpa harus kehilangan identitas budaya kita sendiri, seperti itu. Selanjutnya untuk tanggapan Kak Lesa ini kira-kira gimana? Iya, Islam Nusantara kan udah ngajarin ilmu, akhlak dan kearifan lokal ya. Jadi anak muda tuh belajar dan tahu Islam Nusantara itu apa sih. Jadi anak muda bisa melihat gitu, Iya. Islam Nusantara ini bisa masuk ke berbagai budaya kita gitu, bisa diterima. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada gak sih pesan dari kalian? Kita ini bukan masuk ke pertanyaan ya, maksudnya kayak minta pesan dari kalian buat anak-anak muda, khususnya generasi muslim zaman sekarang nih Kak nih. Ya itu pertama dari Kak Fadila lagi, gimana tuh Kak, kira-kira Kak? Apa ya Kak? Sangat penting sekali kita ya sebagai generasi juga, yang generasi kita kan generasi emas nih pada zamannya, kita perlu untuk menjadi agen moderat itu gitu. Kan kita sendiri tahu bahwa pemahaman kita, aliran kita itu kan aliran yang moderat. Jadi kita usahakan untuk menjadi agen moderat itu. Jadi di mana Islam itu bukan hanya sekedar diartikan Islam itu punya hukum yang harus yang paten yang selesai ya, tapi dengan adanya Islam Nusantara ini kita bisa saling menghargai bersama budaya-budaya lain yang ada di Nusantara itu sendiri. Kita bisa menjadi agen di mana kita ngasih contoh kepada generasi-generasi selanjutnya untuk membuktikan bahwa Islam itu agama yang rahmatan lil alamin gitu. Kita kasih paham kepada generasi-generasi selanjutnya bahwa rahmat bagi seluruh alam itu bukan hanya terbatas di area Islam Arab itu sendiri, tapi juga bisa diterapkan dimanapun berada. Tapi Cukup luas gitu ya. betul sekali. Jadi kita tetap berbudaya, tapi juga dengan batasan-batasan sesuai syariat. Intinya tadi sudah dijelaskan, kita tidak melanggar atau bertentangan ya Kak ya. Oke, untuk tanggapan selanjutnya dari Kak Reja, kira-kira gimana pesan-pesannya untuk anak muda? Untuk para pemuda dan pemudi, khususnya kaum nahdliyin dan umumnya seluruh umat Islam, kita harus menunjukkan Islam itu lewat sikap kita. Karena terkadang berdakwah itu tidak harus dengan kata-kata, dengan Al-Quran, hadis, ataupun
makolah misalkan malah tidak seperti itu. Malah ketika kita memang sikap kita, perilaku kita menunjukkan perilaku yang peduli, ramah, jujur, sopan santun, itu malah akan terkesan dilihat oleh masyarakat, oleh orang lain itu Islam itu seolah-olah memang menunjukkan jati diri keagamaannya itu lewat sikap, bukan sekedar hanya kata-kata saja. Seperti itu. Berarti lebih ke pengaplikasian apa? Pengaplikasian kita secara Islam nih harus menunjukkan kalau Islam ini rahmatan lil alamin, ke dunia ini semua masuk jadi rahmat gitu ya kan? Dalam perbuatannya. Apa untuk Kak Reza, kira-kira pesan-pesannya untuk anak muda gimana Kak? Ya, kan sekarang media sosial ini kan udah canggih ya. Iya. Nah, banyak generasi muda tuh yang udah pakai medsos kan. Mereka tuh harus lebih bijak lagi dalam pakai medsos. Misalkan dengerin ceramah itu tuh mereka harus cari kebenarannya gimana, dan belajar ilmu itu harus pakai sana. Jadi apa yang mereka pelajarin tuh nggak asal-asalan gitu dapatnya. Oh, betul. Jadi ketika anak-anak muda sekarang yang udah hidup di zaman canggih gitu ya, Iya. kayak mengelola atau mengkonsumsi daripada sosial media itu harus benar-benar disaring gitu kan, nggak menelan mentah-mentah gitu. Gitu. Baik, terima kasih untuk semua pesan-pesannya. Jadi intinya anak muda sekarang itu ya harus emang benar-benar melek gitu ya Kak ya. Betul lah kakak ya. Sangat luar biasa obrolan kita hari ini. Semoga teman-teman ya kan yang menjadi pendengar jadi makin paham ya, dan makin suka dan cinta dengan Islam gitu. Karena Islam ini memang harus membumi di seluruh alam ini, membumi dengan catatan menjadi rahmat untuk seluruh alam gitu. Ya, terima kasih banyak nih untuk semuanya, untuk Kak Fadila, Kak Reza, Kak Lesa semuanya. Ini kita udah selesai di segmen terakhir ini, kita closing. Pokoknya semua sangat luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.